Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Hari Paskah Trido Damanik dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin, dan rekan saya Rani Nainggolan dari SMA Negeri 1 Bandar Kalipang. Dan rekan saya Farida dari TK Setiabudi Abadi Perbaunan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rani, apa kabar hari ini ya? Selamat siang juga Pak, kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik Bu Rani. Sebelum kita melakukan coaching Bu, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai kita hari ini. Setelah itu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya Bu, kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot Pak. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diharapkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak. Baiklah Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini sekarang pengamat saya. Ya. Baik Bu Rani, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Farida. Sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Farida, sehingga Bu Farida dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik ya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Ibu. Saya tutup dengan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu Rani. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu. Oh iya, sepertinya ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya ya Bu? Ya begitu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu begitu terkait dengan rekan-rekan Bu
perhatikan dari tahun ke tahun kok mereka tidak perubahan ya Bu. Nah, dimana beberapa guru yang masuk kelas untuk mengajar sehingga banyak murid yang berkeliaran Bu. Nah, di dalam pembelajaran dimana murid-murid berketinggalan Bu. Padahal kita tahu bersama Bu, pada masa sekarang teknologi semakin berkembang, zaman semakin canggih Bu. Jadi tapi guru-guru di sekolah masih belum mengalami perubahan, masih berleha-leha, jadi pembelajaran kurang kondusif Bu. Oh, baik ya Bu ya. Berarti kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahannya ada pada guru-guru yang belum aktif menjalankan tugasnya ya Bu. Sehingga kegiatan kurang kondusif ya Bu ya. Ya benar Bu, kurang kondusif sehingga murid-murid banyak yang ketinggalan dalam pembelajaran masa kini. Oh, nah dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal kesadaran diri guru Bu menerapkan budaya positif sehingga di sekolah dapat masuk mengajar di kelas sesuai dengan jadwalnya sehingga kegiatan pembelajaran bisa kondusif, nyaman dan menyenangkan bagi murid di sini Bu. Nah, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu ya dalam keaktifan guru masuk mengajar dan memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu lihat Bu? Ya, saya ingin adanya perubahan dalam hal guru aktif memberikan pembelajaran, melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid. Nah, sehingga murid-murid tetap semangat untuk belajar dan tidak ketinggalan pengetahuan. Situasi di sekolah juga menjadi kondusif Bu dalam kegiatan belajar mengajar langsung. Oke, dari yang Ibu sampaikan guru aktif ya Bu ya. Iya benar. Ada kondisi yang ideal ya Bu dengan menerapkan budaya positif dan itu berada di level 10. Nah, di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih berada di level ini Bu, karena sekolah itu masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif pada dirinya sampai guru sehingga untuk di level tinggi itu agak sulit Bu. Baik, di level 5. Sekarang di level berapa bisa ditingkatkan menurut Ibu? Nah, supaya terlihat perubahan guru-guru tadi menerapkan budaya positif. Bisa ditingkatkan hingga ke level 7 Bu, karena untuk di level yang lebih tinggi itu agak sulit. Masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif pada dirinya sendiri. Jadi dari level 5 ke 7 masih bisa dilakukan perubahan Bu. Dari level 5 ke 7 ya. Usaha apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya masih memikirkan sih Bu, tindakan apa yang harus dilakukan, tetapi bisa saja seperti kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru atau face to face secara bergantian. Berarti Ibu akan merencanakan dengan metode pendampingan ya Bu ya. Selain itu, ada tidak strategi yang ingin Ibu terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan Ibu nyaman dengan penyampaian itu? Kalau tidak dengan pendampingan, saya coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop atau sosialisasi secara daring atau murid. Nah, tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, mana menurut Ibu yang lebih mudah untuk direalisasikan gitu? Sepertinya yang pendampingan individu Bu, karena kalau workshop sepertinya perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang lama, biaya juga Bu, narasumber lagi yang kompeten. Nah, jadi yang lebih nyaman saat ini pendampingan individu. Pendampingan individu ya Bu ya. Menurut Ibu memerlukan bantuan siapa ya agar bisa melaksanakan kegiatan ini? Hadis Ibu, saya akan meminta bantuan dari rekan guru senior yang aktif dan guru penggerak, misalnya ada guru Intan dan pemerintahan. Oh, baik. Berarti Ibu melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, kapan
kira-kira kegiatan ini akan Ibu lakukan? Sepertinya Bu, dalam minggu depan sih Bu, nanti saya akan coba lakukan. Saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu, dan berkolaborasi dengan rekan guru saya dan mencoba melakukan kegiatan ini Bu. Oh, bagus sekali ya Ibu Nani ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan Bu, gambaran bagaimana cara saya terjadinya perubahan di sekolah saya Bu, dengan cara pendampingan individu, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang sudah memahami dan menerapkan budaya positif tersebut Bu. Berarti Ibu sudah ada gambarannya ya Bu ya, bagaimana Ibu menciptakan perubahan agar guru dapat menerapkan budaya positif sehingga bisa aktif, sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif. Baik ya Bu ya, saya tunggu nanti ya setelah Ibu melaksanakan kegiatannya. Saya udah nggak sabar nih Bu, ingin mendengarkan cerita Ibu lagi yang untuk selanjutnya ya. Saya rasa percakapan kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Sama-sama Bu Rani, semoga kita bisa mengobrol lagi ya Bu ya di lain waktu. Kalau begitu, selamat sore ya Bu. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Bu Farida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya, benar Pak. Saya ingin menceritakan permasalahan saya Pak. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Pak. Beberapa guru jarang sekali masuk ke kelas mengajar, sehingga banyak murid yang berkeliaran di lingkungan sekolah, membuat murid tidak mendapatkan pembelajaran dan selalu ketinggalan. Padahal kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah belum mengalami perubahan Pak, masih berleha-leha. Jadi pembelajaran menurut saya juga kurang kondusif Pak. Oh, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahannya guru-guru yang belum aktif menjalankan tugasnya ya Bu Farida, sehingga kegiatan pembelajaran kurang kondusif ya. Iya, benar Pak. Kurang kondusif Pak, sehingga murid-murid banyak yang ketinggalan dalam pembelajaran Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Farida dapatkan? Saya berharap dari percakapan kita hari ini adanya pembaharuan di sekolah ya Pak ya, khususnya dalam hal kesadaran diri guru, menerapkan budaya positif di sekolah dengan masuk mengajar di kelas sesuai jadwalnya, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa kondusif, nyaman, dan juga menyenangkan Pak bagi anak-anak. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu, dalam keaktifan guru masuk mengajar dan memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan dalam hal guru aktif memberikan pembelajaran, melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid-murid, sehingga murid-murid semangat Pak dalam belajar, tidak ketinggalan pengetahuan, sehingga situasi di sekolah menjadi kondusif saat proses kegiatan belajar mengajar Pak. Dari yang Ibu sampaikan, guru aktif, ada kondisi yang ideal ya Bu, dengan menerapkan budaya positif, dan itu berada di level 10. Nah, di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa kira-kira Bu? Sepertinya masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah itu masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif, belum menerapkan pada diri sendiri ya Pak ya, sehingga untuk di level tinggi itu menurut saya agak sulit Pak. Baik, di level 5 ya Bu ya. Nah, sekarang di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan guru menerapkan budaya positif yang seperti ini disampaikan tadi? Menurut saya bisa ditingkatkan hingga ke level 7 ya Pak ya, karena untuk di level yang lebih tinggi itu agak sulit, masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif pada diri sendiri. Jadi dari level 5 ke 7 masih bisa dilakukan perubahan. Dari level 5 ke 7 ya Bu ya. Nah, usaha apa yang
akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya masih memikirkan Pak, tindakan apa yang harus saya lakukan. Tapi bisa seperti kegiatan pendampingan individu antara saya dan rekan guru atau face to face secara bergantian Pak. Berarti Ibu akan merencanakan dengan metode pendampingan ya Bu ya. Selain itu, ada tidak strategi yang Ibu terapkan di sekolah dan rekan-rekan nyaman dengan penyampaian Ibu? Kalau tidak dengan pendampingnya, saya akan coba berkonsultasi ya Pak ya dengan di kepala sekolah untuk mencoba membuat kegiatan seperti pelatihan, workshop atau sosialisasi secara daring ataupun luring. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, mana menurut Ibu yang lebih cepat terrealisasikan? Sepertinya yang pendampingan individu ya Pak ya, karena kalau workshop tentunya perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang lama, biaya juga ya Pak ya, narasumber yang kompeten. Jadi yang lebih nyaman saat ini menurut saya pendampingan individu Pak. Pendampingan individu ya Bu ya. Dalam pendampingan ini, Ibu memerlukan bantuan siapa untuk melaksanakannya? Ada sih Pak, saya akan meminta bantuan rekan guru senior yang aktif dan guru penggerak, misalnya ada Ibu Bulan dan Pak Bintang. Berarti Ibu melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, kapan kegiatan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya lah Pak, minggu depan nanti akan saya coba lakukan Pak. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru saya dan mencoba melakukan kegiatan itu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara pendampingan individu, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang sudah memahami dan menerapkan budaya positif Pak. Berarti Ibu sudah ada gambarannya ya, bagaimana Ibu menciptakan perubahan agar guru menerapkan budaya positif bisa aktif sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif. Oke, saya tunggu nanti ya setelah Ibu melakukan kegiatannya. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita dari Ibu selanjutnya. Jadi percakapan kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dari saya ya Pak. Sama-sama Bu Farida. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke deh, kalau begitu selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hari, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Rani. Sehat Bu? Sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya ya Pak. Iya Bu Rani, benar. Saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya di sekolah saya ini. Beberapa guru jarang masuk ke kelas mengajar, sehingga banyak murid yang berkeluaran di lingkungan sekolah, membuat murid tidak mendapatkan pembelajaran dan ketinggalan. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin pesat Bu. Tapi guru-guru di sekolah masih belum mengalami perubahan, masih berleha-leha, jadi pembelajaran kurang kondusif gitu Bu. Oh, kalau saya garis bawahi ini ya Pak, berarti permasalahannya guru-guru belum aktif menjalankan tugasnya ya Pak Hari, sehingga kegiatan pembelajaran kurang kondusif. Ya Bu, benar. Kurang kondusif, sehingga murid-murid banyak yang ketinggalan dalam pembelajaran masa kini. Nah, dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Pak Hari dapatkan? Jadi begini Bu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya pembaruan di sekolah, khususnya dalam hal kesadaran diri guru menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga
masuk mengajar di kelas sesuai jadwalnya. Kemudian pembelajaran bisa kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid, Bu. Jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan ya Pak? Dalam keaktifan guru masuk mengajar dan memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan atau yang lihat Pak? Saya ingin adanya perubahan dalam hal guru aktif memberikan pembelajaran, melakukan pembelajaran yang nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid. Murid jadi semangat untuk belajar, tidak ketinggalan pengetahuan, sehingga situasi di sekolah menjadi kondusif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Bu. Dari yang Bapak sampaikan, guru aktif ada kondisi yang ideal ya Pak, dengan menerapkan budaya positif. Dan itu berada di level 10. Nah, di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa Pak? Sepertinya, Bu, masih berada di level 5 ya, Bu. Karena di sekolah itu masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif pada diri sendiri, sehingga untuk di level tinggi itu agak sulit, Bu. Baik, di level 5 ya. Nah, sekarang di level berapa bisa ditingkatkan Pak agar terlihat ada perubahan guru menerapkan budaya positif itu Pak? Bisa ditingkatkan hingga level 7 ya, Bu. Karena untuk di level yang lebih tinggi itu agak sulit. Masih ada beberapa guru yang belum menerapkan budaya positif pada diri sendiri. Jadi dari level 7 ke level masih bisa dilakukan perubahan. Dari level 5 ke 7 ya Pak. Nah, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Saya masih memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan. Tapi bisa seperti kegiatan pendampingan individu antara saya dengan guru atau face to face secara bergantian. Saya masih berarti Bapak akan merencanakan dengan metode pendampingan ya Pak. Selain itu, ada tidak strategi yang Bapak terapkan di sekolah dan rekan-rekan agar nyaman dengan penyampaian Bapak? Kalau tidak dengan pendampingan, saya coba konsultasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk membuat kegiatan seperti pelatihan, workshop, sosialisasi secara daring ataupun luring. Tujuannya itu semua, Bu, untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif. Nah, dari rencana-rencana Bapak tadi, mana menurut Bapak yang lebih cepat terrealisasikan Pak? Sepertinya pendampingan individu ya, Bu, ya. Karena kalau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang lama, biaya juga, narasumber yang kompeten. Jadi yang lebih nyaman saat ini menurut saya pendampingan individu. Pendampingan individu ya Pak. Dalam pendampingan individu ini, Bapak memerlukan bantuan siapa untuk melaksanakannya Pak? Ada sih, Bu. Saya akan meminta bantuan rekan guru senior yang aktif dan guru penggerak. Misalnya ada Ibu Dani dan Pak Nudi. Berarti Bapak melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Pak. Nah, kapan kegiatan ini akan Bapak lakukan? Secepatnya lah, Bu. Minggu depan nanti saya akan coba lakukan. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu ya, Bu, ya, dan berkolaborasi dengan rekan guru saya dan mencoba melakukan kegiatan itu. Ya, bagus sekali sih Pak. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya, Bu, dengan cara pendampingan individu, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang sudah memahami dan menerapkan budaya positif, Bu. Berarti Bapak sudah ada gambarannya ya? Bagaimana Bapak menciptakan perubahan agar guru menerapkan budaya positif, bisa aktif sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif. Oke, saya tunggu ya Pak, nanti setelah Bapak melakukan kegiatannya, saya sudah nggak sabar sih Pak mendengar cerita dari Bapak selanjutnya. Jadi percakapan kita hari ini sampai di sini ya Pak. Semoga
semua rencana-rencana Bapak bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Sama-sama Pak Hari, semoga kita bisa ngobrol di lain waktu, di lain kesempatan ya Pak. Oke deh kalau begitu Pak, selamat siang. Baik Pak Hari, tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Ibu Farida. Nah sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak pasca observasi yang telah Bapak lakukan. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, kami di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Farida sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Rani, kompetensi yang ingin dikembangkan menurut saya adalah lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik ya Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak. Saya tutup dengan salam bahagia untuk kita semua ya Pak. Oke ya Pak.